Halo sahabat-sahabat Keepers Cana. Kami Potion Snakehead bersilaturahmi di rumahnya Mas Berto bersama sahabat-sahabat terbaik CSK Cirebon Snakehead Keepers untuk obrolan santai tentang pergerakan percanaan khususnya di Cirebon. Dan jangan lupa like, subscribe channel Potion Snakehead. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di stasiun saya Potion Snakehead Bong Cirebon. Mantap. Kebetulan saya singgah di di rumahnya Mas Berto. Mas Berto salah satu salah satu keepers Cana yang sekarang lagi viral di Cirebon. Dengan kontroversial dan juga hal-hal lainnya. Betul. Makanya saya penasaran dan saya ingin mendekat lebih jelas dan lebih detail lagi. Siapa sih Mas Berto tuh sebenarnya yang sering ada di FB, pokoknya di media sosial. Termasuk grup-grup WA ya. Iya. Iya, Mas Berto itu grup WA aktif banget. Grup WA juga, grup WA Cana itu dia punya berapa ya Mas? Beberapa jadi admin. Iya. Jadi adminnya dan itu semuanya full anggota, orang-orang yang aktif dan benar-benar diseleksi terbaik untuk masuk grup itu. Iya. Jadi diseleksi itu orangnya ya seperti apa gitu. Iya. Orang-orangnya Enggak sembarangan. Iya, jadi enggak maksudnya bukan orang-orang yang asal iya, mana orang-orang pilihan lah Mas, bukan. Betul. Yang maksudnya seneng sana gitu, yang bukan anak SD gitu. Dan juga asli wong Cirebon. Mantap. Ya, saya ingin mengangkat Cirebon khususnya, soalnya di Cirebon itu banyak keepers Cana yang hebat. Tapi hebat semua sebenarnya itu. Tapi kayaknya belum tahu aja gitu. belum tahu, makanya Karena paguyuban Cirebon juga yang lumayan kurang lah sekarang. betul. Kumpul-kumpul sharing-sharing. Makanya kurang. saya Banyak keepers yang bagus tapi masih tersekat-sekat. Betul. Belum terlalu guyup satu sama lain. Itu yang jadi kendala sekarang di Cirebon. Sebenarnya sih banyak, kayak ibaratnya kayaknya nih Om Ipe nya yang saya lihat dari setiap postingan dan saya main ke rumahnya orang-orang itu, nggak sedikit orang yang ngekip ikan Cana itu kualitasnya bagus-bagus. betul. Hanya saja emang guyup satu sama lainnya masih belum terjangkau. Masih ada sekat-sekatan lah, artinya sekat-sekatan karena gap atau gimana sih, sebagian ada yang gap apa segala macam. Tapi sebenarnya sih di Cirebon itu banyak. Kayak salah satunya ya ibaratnya sahabat dekatnya Mas Berto ini luar biasa kan, cuma ke satu emang jarang nongol di grup ataupun di Facebook gitu kan. Beda dengan Mas karena Bertonya. sibuk kerja itu yang paling utama kan. Ini salah satu sahabat terbaiknya Mas Berto, Mas Gugun. Ada Mas Gugun, Padahal sahabat terbaik semua. Ada Mas Gugun, Mas Ari, Mas Rere, Mas Bowo. Mas Bowo. Mas Bowo ini jinak-jinak merpati nih kalau gitu. Kalau masalah Regina juga dia nomor satu. Sirik banget tuh. Saya kembali lagi ke Cana ya, Mas Berto. Untuk di Cana khususnya di Cirebon itu kebanyakan dari pemula. Ya, dari pemula gimana supaya agar tetap apa ya? Jadi kita senang ikan Cana, jangan sampai besok-besok udah. Maksudnya supaya bertahan gitu, konsisten. Ya memang saya juga bukan pemain lama juga sih, cuman kita kan Ya, buat ke pemain pemula tuh ya ngerangkul, maksudnya jangan
jangan bikin dia bikin jenuh gitu. Jadi saling merangkul aja biar dia semangat. Semangat itu kayak misalkan, oh terus enggak kayak gimana? Ya kita kasih tahu gini biar dia nambah semangat gitu. Makanya Jadi sebenarnya jenis-jenis cana saya juga pemula nih Pak. iya. Pemula saya tadinya di ikan cupang. Cupang sedikitnya saya tahu di saat ikan sakit di mana, di saat ikan sedang mutasi, ya nggak jauh beda sama cana. Makanya saya tertarik dengan ikan cana sampai cana itu jenisnya banyak. Banyak banget. Luar biasa ya Om. Makanya saya itu dipelajarin nggak bisa hafal sampai 1 bulan itu nama-namanya. Nah, makanya saya tertarik di situ dari mulai progres, apalagi cana maru ya. Cana maru. Cana Kita maru. harus benar-benar sabar pokoknya. Betul. Cana maru ada yang jenis dwarf ya? Dwarf itu yang model gimana tuh Pak? Yang model itu ya, kayak limbata lokal ya. Suhu air dingin lah. Oh, suhu air dingin ya. Terus dia Kalau jenis draft itu lebih cenderungnya ke ini Om Ipai. Kalau kan maru, cana yang lain itu identik pertumbuhan ikannya Betul. bisa nyampe gede. oh maru itu ya. Yang jenis maru ataupun pokoknya selain jenis draft. Mm-mm. Jenis draft itu kenapa dikatakan draft karena sebenarnya itu dari kata bahasa Inggris. Oh iya. Kerdil. Pertumbuhannya itu tidak sampai besar. Bukan soft body ya. Bukan, kayak ibaratnya auranti. Auranti kalau dibandingin dengan cana maru ataupun cana-cana lainnya ya, kayak argus kayak gitu kan beda banget pertumbuhannya. Auranti itu paling besar-besarnya paling Maksimal berapa? 50 paling. 50 juga itu udah wildcat, bukan apa namanya? Bukan emang dari kecil apa gitu, emang dari tangkapan alamnya. Sedangkan kalau maru di alamnya itu bisa sampai gede banget. Bahkan bisa nyampe 70 ada ya, 70 lebih ya Mang. 70 cm. 70 Maru itu itu lebih. ya. Jadi intinya sih kalau jenis draft itu ya intinya sih cana yang pertumbuhannya emang kecil, kerdil gitu tuh, Andrao, Pulcra, Asiatica, ya masih banyak lah. Limbata termasuk juga sama. Limbata itu lokal ya. Tapi kayaknya di daerah luar juga di Indonesia kan dengar-dengar ada limbata India itu. Apa betul ada itu limbata jenis limbata dari India gitu? Sebenarnya sih secara anatomi bentuk badan emang sama seperti limbata, Iya. seperti cana limbata. Hanya saja emang namanya beda dan dari sisi warna pun beda. Identiknya cana limbata yang ada di Jawa atau di Indonesia itu warnanya tidak secerah yang dari India. Biasanya kalau dari India itu labelnya Fair and Ice. Nah, kurang lebih seperti itu kalau nggak salah ya. Fair and Ice. Oke. Cana mulai dari nol baby sampai dia udah besar, udah mulai flaring. Nah, yang dia tunggu-tunggu itu kadang menunggukan lomba atau kontes. Iya, Kompetisi saya dengar tuh di Cirebon kayaknya belum ada. belum Ya, pernah, belum ada. Saya lagi-lagi daerah luar lagi ya, di Kuningan, di Indramayu gitu. Bahkan di luar kota model kayak Jogja itu udah eksis ya seringnya. Royal Bandung. Nah, untuk di Cirebon, nah gimana untuk diramaikannya untuk kontes? Kalau untuk berskala besar sih ya kita Nanti dulu. harus dipikir panjang dulu untuk perizinan. Kan nggak susah kan ya? dulu gitu ya. Betul, kita jadi bikin kontes berskala kecil. Berskala kecil ya, untuk Mas Berto atau Mas Ari bisa untuk mengungkapkan tentang kontes yang ada di Cirebon supaya yang pemula-pemula tuh bertambah bersemangat. Betul. Jadi sewaktu ada kontes dia udah ada amunisi untuk dia tampilkan. Kayaknya sih Mas Berto yang lebih ini. Karena kita ibaratnya kita di sini pun salah satunya bisa guyup kayak gini nih. Iya. Om Ipai itu Padahal salah satunya ya kalau Mas buat- Berto sama Mas Gugum. Kalau buat kontes padahal kata saya sih mungkin terutama tuh guyup dulu. Jadi kita sering ngobrol bareng, ngobrol santai. Ntar kita timbul karena punya berpikiran buat kontes tuh kayak gimana gitu. Jadi
Jadi awalnya mah dari guyup aja dulu. Oh, iya, Jadi iya. sering kumpul. Jadi nggak geng-gengan kayak Mas. Nah, blok-blokan lah ya. Nggak geng-gengan. Iya, iya. Jadi kayak satu grup di Cirebon, makanya grup gede tuh kita besarkan bareng-bareng. Betul, betul. Grupnya Iya, iya. angkuh sendiri-sendiri. Ya, kita Yang penting rangkul ya. yang penting guyupnya aja dulu. Iya, iya. Lebih baik membesarkan nama satu grup daripada bikin grup banyak Iya. nggak ada gerakannya gitu. Cirebon itu pada kota yang ya lumayan besar lah Iya. dibandingkannya. Sebenarnya tetangga-tetangga Cirebon itu besar loh, wilayah 3 loh. wilayah tiga. Wilayah 3 tuh nggak sedikit, maksudnya sekitar di Cirebon kan banyak ya, di model di Jatibarang itu udah termasuk wilayah 3 Cirebon. Tiga Cirebon berarti kan masuk Ciayu Majakuning, Ya. Cirebon, Majalengka, Kuningan. Kuningan, Indramayu. Apa Indramayu dulu apa Kuningan? Secara susunannya. Iya. Oke. Ya di Kuningan juga udah berapa kali ngadain Berapa? mini kontes. Oh. Ya mana sekelas mini kontes aja Betul. kalau apa. Atau latihan bersama itu. Nah, Dulu lah. ya banyak ya, ini juga banyak pertanyaan dari teman-teman pemula saya untuk menilai itu cana yang bagus untuk di kontes tuh nilainya apa tuh? Apa dari jenis warna, apa bentuknya, atau barnya, atau mentalnya, gimana Mas Beto apa Ya, Mas Ari? mungkin kata saya sih, menurut saya sih yang paling utama tuh ya adaptasi dulu. Adaptasi. Sama. Terus kalau masalah ke warna apa kan itu kan cuma ya bonusan. Oh iya iya. Mengikuti ya Mang ya. Iya, bukan Mental termasuk ya. mental termasuk. Mental kayak ya adaptasi nomor satu. Kalau udah pasti dapat, mental juga pasti dapat. Gitu. Nah ini Mas Rere ini salah satu apa sih orang lama tapi masih muda. Iya. Ya, Masih 17 tahun ya, Rin? 17 tahun. orang lama di sana. Tapi dia udah pesat, maksudnya udah banyak belajar tentang cana lebih jauh. Itu Mas Rere. Nah, untuk Mas Rere itu percanaan untuk next berikutnya apa perkembangannya akan tenggelam seperti ya, saya nggak ngomongin ikan lain lah ya. Iya betul. Saya nggak mau apa cana itu bisa supaya bertahan, gimana Mas Rere? Ya kalau menurut saya sih pribadi ya, Ya. saya pribadi nih, kalau biar harga itu tergantung orangnya. Ya, Tinggal kita main kualitas aja. Kalau kualitas mau ya, down, iya, kualitas ya. kualitas itu Ada nomor satu. harga, ada kualitas ya. Betul. Betul, iya iya. Oke. Saya mau nambahin boleh nggak Om Ipai? Iya betul, Nah, Mas Ari. ini salah satu pengalaman saya nih main ikan. Saya sempat beberapa kali artinya ada di beberapa hobi, guys. Misalkan saya pernah main di mamalia, Mamalia. kayak misalkan zaman dulu musang. Terus salah satu kucing juga saya main gitu kan. Terus beberapa ikan juga saya pernah ibaratnya terbilang jadi kipersnya lah. Nggak pernah memelihara. Iya iya. Kayak cupang pernah, lohan pernah, arwana pernah. Jadi emang beberapa saya sempet ngerasain gitu tuh ada di beberapa hobi satwa kayak di Cana sekarang. Salah satu hal yang terjadi di Cirebon yang bikin redup adalah sebenarnya dari kebanyakan dari karakter kitanya sendiri. Kayak misalnya gini, ada salah satu kalimat yang kadang itu sering jadi lelucon di Cirebon. Guyon. ya? Sering jadi guyon. Sering dengar nggak Om Ipe? Setiap hobi yang datang ke Cirebon pasti bakal down, terjadi down gitu tuh. Itu sering dijadiin bahan bercandaan. Nah itu sebenarnya, tapi saya ngerasain di Cana sempet saya ngedown nih Om Ipe di Cana tuh, sempet kayak aduh kayaknya udah nggak enak nih main ikan Cana gitu kan, kayaknya udah nggak enak nih main jenis-jenis kayak gini gitu kan. Sampai akhirnya saya ketemu nih sama Mas Berto, sama Mas Bowo, sama Mas Gugung. Waktu itu belum ada Rere. Oh, iya, Waktu iya. itu belum ada Rere. Ketemu sama Apa belum kenal? belum. Saya salah satunya kenal sama Rere gara-gara Mas Bowo. Oh iya iya iya. Akhirnya kita guyup di sini nih. Gara-gara kamu. Dan ternyata saya pas main sama Mas Berto, Mas Bowo, sama Mas Gugung, salah satu hal yang saya bikin semangat itu
sifat mengayominya. Nah, terus saya tiap kali ibaratnya ada orang datang ke Mas Berto gitu terus nanya masalah ikan atau pengen beli ikan, Mas Berto nih nggak sungkan-sungkan buat ngejelasin bahwa ikan ini karakternya kayak gini, barnya kayak gini. Contoh misalkan di jenis maru gitu tuh, emang didetailin. Kenapa akhirnya kenapa kok Mas ikan ini ukurannya sama tapi yang ini beda? Mas Berto tuh ngasih tahu kayak ibaratnya ikan ini keunggulannya kayak gini. Jadi kenapa bisa lebih mahal dari yang satunya gitu. Jadi yang saya lihat, oh iya ya, kalau misalkan semua ibaratnya kebanyakan dari keepers ataupun seller di Cirebon karakternya kayak gitu kayak Mas Berto gitu, mungkin orang pun akhirnya bisa teredukasi, gampang dirangkul. Teredukasi. Jadi paham nggak menilai satu ikan itu sama dengan ikan yang lain. Yang terjadi di Cirebon kan kayak gitu. Jadi itu di sana aja ukurannya lebih gede misalkan 30 cm, cuma segini kok di sini ukuran masih 15 cm mahal banget. Nah, itu yang sering jadi perbandingan dong. Sebenarnya di Cirebon juga kayak gitu, sering membanding-bandingkan barang kita dengan barang orang lain. Itu sebenarnya karakter yang perlu diubah lah. Dan saya nemuin hal kayak gitu, kenapa akhirnya semangat lagi buat main ikan ya, salah satunya dari teman-teman di sini di CSK ini gitu. Oh iya ternyata kayak gini gitu, sifat ngayomin apa segala macam. Dan emang kayak misalkan Mas Berto kayak di Facebook ataupun di WA, di grup WA gitu kan, ketika ada orang nanya itu pasti dijawab gitu tuh. Bahkan kayaknya sih personal pun kayak diladenin nanya-nanya treatment apa segala macam. Makanya saya aplos banget sama Mas Berto tuh. Sampai Waktunya kopi luar biasa. habis 5 gelas ya. Iya, satu minggu itu kurang lebih 1 kardus ya. Setiap datang ke sini kopi. Oke, next. Kayaknya perbincangan kita tuh semakin memanas. Memanas ya. Jadi maksudnya bukan memanas, jadi apa ya, penasaran untuk teman-teman yang melihara cana, keepers cana khususnya, baik itu dari Cirebon, dari luar. Saya dari Poison Snakehead memperkenalkan teman-teman sahabat-sahabat saya di sini, wong Cirebon asli ya, untuk bisa saling ini apa, Guyup dan merangkul. Barangkali dari luar mau ke Cirebon, kita bisa singgah di Mas Berto, gampang. Di alamatnya ntar ada di deskripsi di itu ya, di bawah. Oke, begitu saja sahabat sedulur-sedulur semuanya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.